Oke, di kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan proyek UAS kami yang bertema Point of Sales atau aplikasi kasir. Sebelum itu kami ingin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rindu dengan NIK 168. Perkenalkan, nama saya Tristan Aku Gunawan dengan NIM 156. Halo, nama saya Adam Tifisaran Nasrun dengan NIM 161. Perkenalkan, nama saya Felicia dengan NIM 166. Perkenalkan, nama saya Kristianto Salim dengan NIM 171. Dan saya William dengan NIM 178. Sekian perkenalan kelompok dari kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan fitur login, regis, dan logout pada sistem kasir. Oke, pertama-tama ketika user masuk pada sistem kasir, dia bakal langsung dilarikan kepada view bagian login. Nah, pada view bagian login ini tersedia yaitu alamat email dan password. Nah, sebelum user untuk dapat memasuki sistem kasir, diperlukannya akun untuk dapat memasuki data di dalam login agar dapat bisa masuk kepada sistem kasir. Nah, sebelum itu user harus membuat akun terlebih dahulu. Jika kita menekan sign up, maka kita bakal dilarikan kepada view regis. Nah, di sini pada bagian view-nya itu di bagian regis itu ada 3 opsi, yaitu pertama kita harus mengisi nama lengkap, alamat email, dan password. Oke, nama lengkap kita pakai nama user aja dengan email. Email itu di sini harus wajib menggunakan gmail.com. Jika dia nggak pakai gmail.com, dia nggak bakal dapat dilakukan pendaftaran akunnya. Ini saya contohkan ya, user.com saja. Sedangkan password kita pakai user 123. Jika kita ke pendaftaran, maka dia langsung memberi peringatan. Oke, dia harus menggunakan email address sama dengan gmail.com-nya juga. Oke ya, mari kita sini nambahkan gmail.com-nya. Oke, ketika sudah, maka pendaftaran dapat dilakukan. Dari view regis, maka kita bakal langsung dilarikan kembali kepada view login. Dan data yang telah kita daftarkan itu bakal langsung dilarikan ke dalam database kita. Oke, ketika sudah, di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur lagi yang berguna ketika password itu sudah banyak diketahui atau tidak bersifat privasi lagi. Maka itu ada nama fitur ubah password. Pertama-tama kita menekan, nah ketika ubah password ditekan, maka dia bakal langsung dilarikan kepada view change password. Nah, di sini kita harus memasukin email account sama password baru yang akan kita buat. Oke, pertama-tama kita masukin emailnya, user gmail.com, dengan passwordnya itu user 123. Perbarui password sudah terbuat ya. Nah, oke, ketika kita sudah mencoba untuk mendaftar dan mengubah password, mari kita melakukan login. Ketika user melakukan login, maka dia bakal dilarikan ke dashboard, dan di situ atau bisa lebih dikenal itu sebagai main menu. Oke. Oke, mari kita masuk ke sistem. Nah, ketika ada yang salah, berarti di sini passwordnya ada yang salah ketik ya. User. Nah, misalnya seperti ini, saya telah melupakan password yang barusan saya bikin, kita dapat mengubah password lagi. Seperti gini, user 123, salah, user gmail.com. Dan untuk password baru kita pakai user aja. User 2007. Salah. Ketika sudah, kita dapat langsung login gmail.com dengan passwordnya user 2007. Ketika kita masuk ke dalam sistem, maka kita langsung dilarikan pada dashboard atau main menu. Nah, saya akan menjelaskan fitur terakhir saya, itu adalah logout. Ketika user ingin atau sudah selesai bekerja dan dia ingin mengeluarkan akunnya dari sistem, maka dia dapat melakukan logout. Dan logout ini ketika user menekan logout, maka dia bakal dilarikan
ke view login lagi, gara-gara sesinya telah berhasil dan token yang udah dia digunakan ketika waktu login itu bakal hangus. Oke, seperti ini. Dan dia ada tulisan seperti ini bahwa Anda telah berhasil keluar dari register. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian dashboard. Jadi bagian dashboard sendiri ini akan menampilkan data-data yang sudah kita list atau sudah kita tambahkan dalam misalkan dalam produk, staff, supplier, dan total transaksi yang sudah dijalankan hari ini. Nah, di sini ada produk. Jadi di sini saya baru menambahkan 2 produk. Maka dari itu dashboard juga akan menampilkan 2 produk. Lalu untuk data staff sendiri saya juga baru 2. Dan transaksi hari ini kita bisa lihat dari transaksi terbaru. Jadi di sini transaksi terbaru akan ada kaitannya dengan card yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya melalui transaksi, melalui metode pembayaran, serta promo dan produk. Nah, di sini pendapatan hari ini sendiri adalah total keseluruhan yang kita dapat dari hari ini, yaitu di tanggal 23 Juni dengan status transaksi terbaru di sini. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian staff lagi. Di sini data staff sudah ada 2, yaitu pertama ada Pel sebagai manajer, dan ini adalah datanya dengan NIP 888, email pel@gmail.com, nomor telepon 8999. Dan yang kedua adalah John Du dengan NIP 887, john123@gmail.com, 8876657. Nah, lalu kita akan add staff baru di sini dengan NIM 888, namanya adalah Siti. Lalu posisinya misalkan kasir. Emailnya adalah siti123@gmail.com. Dan untuk nomor telepon sendiri kita akan menggunakan 898 776 234. Kita save. Nah, di sini di website sendiri akan menampilkan staff created successfully, di mana data Siti berhasil ditambahkan. Lalu update juga untuk dashboard, tadi yang datanya hanya total staff adalah 2, akan bertambah menjadi 3 karena real time data dari staff ini bertambah 1 dari Siti tersebut, data Siti telah ditambahkan. Lalu ini adalah data lengkapnya dari Siti. Sekarang kita akan coba mengedit data dari Siti terlebih dahulu. Kita edit. Lalu di sini misalkan saya ingin mengedit emailnya, jadi siti@gmail.com. Kita save. Nah, lalu menambahkan status staff updated successfully, di mana data Siti yang awalnya emailnya adalah siti123@gmail.com berubah menjadi siti@gmail.com. Lalu bagaimana kalau misalkan kita menghapus datanya itu? Jadi kita contoh adalah misalkan data pel ini kita hapus pel, lalu kita tekan OK. Nah, maka data pel yang tadinya ada, sekarang sudah tidak ada karena kita sudah delete. Dan untuk dashboardnya sendiri juga akan update yang awalnya dari total 3 staff menjadi 2 staff saja. Kita akan lanjut ke bagian report. Report di sini saya sudah menyiapkan 2. Yang pertama, most best staff of the month, the best staff on June. Itu dari tanggal 1 Juni hingga 30 Juni. Lalu misalkan saya ingin menambahkan report baru, yaitu best seller food on April. Lalu di sini statusnya adalah best sell food on April. Nah, start date-nya tentu akan mulai dari bulan April tanggal 1 hingga April tanggal 30. Lalu coba kita save. Nah, di sini akan menampilkan status reports created successfully, di mana yang tadinya kita add yaitu best seller food on April, datanya sudah berhasil ditambahkan. Namun bagaimana kalau misalkan kita ingin mengedit data tersebut? Misalkan di sini best seller food on May, harusnya yang dari tanggal 1 hingga 31 Mei, namun di sini finish date-nya ada 30 Juni. Maka kita bisa edit datanya itu dengan pertama kita best seller food on May. Lalu di sini adalah best seller on Mei, dan ini kita menggunakan tanggal 1 Mei sebagai datanya. Lalu yang kedua adalah kita akan menandakan sebagai sampai tanggal 31 Mei saja. Lalu kita save. Nah, di sini akan menampilkan status reports updated successfully, di mana yang awalnya best seller food on Mei-nya start date dari tanggal 1 sampai 30 Juni, sekarang sudah diperbaiki bahwa best seller food on Mei-nya itu adalah dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Nah, kita akan mencoba hapus satu data. Misalkan kita akan menghapus best seller food on April karena penjumlahannya mungkin sudah dihitung selesai. Lalu kita hapus delete
Maka dari itu data dari yang tadi bestseller food on April itu akan menghilang reports-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kategori. Di kategori kita mempunyai kolom ID, nama kategori, status, tanggal, deskripsi, dan aksi. Saya sudah membuat contoh sebelumnya, makanan dan minuman. Untuk menambahkan kategori baru, kita bisa klik tambah kategori. Dengan ID contohnya 003, namanya dessert, statusnya ready, date-nya itu tanggal hari ini atau 23 Juni 2026. Kita bisa klik di sini. Untuk deskripsinya segala jenis makanan penutup. Bisa klik tombol save di sini. Nah, selanjutnya kita tes aksinya. Di aksi kita mempunyai tombol detail, edit, dan hapus. Pertama-tama tombol detail untuk mengetahui detail dari kategori ini, ID-nya, namanya, statusnya, tanggalnya, dan deskripsinya. Selanjutnya kita klik ini untuk balik ke kategori. Nah, selanjutnya kita bisa edit kategori ini. Kita klik edit, dan sebagai contoh kita edit deskripsinya. Segala jenis makanan penutup menjadi segala jenis es krim. Sebagai contoh seperti itu, kita update. Nah, maka di sini di deskripsinya ini sudah terganti. Nah, nama-nama kategori ini dia akan masuk ke dalam produk. Kita buka produk, lalu kita klik cart yang ada di kanan bawah ini. Nah, maka dari itu ada 3 makanan, minuman, dan dessert di atas ini. Nah, kita balik ke kolom kategori. Nah, kita lihat di aksi ini ada tombol hapus. Sebagai contoh kita hapus yang dessert. Kita hapus, klik OK. Nah, itu kita balik ke produk. Kita klik cart. Kita lihat di sini dessert udah hilang di sini karena tadi kita sudah hapus di kategori. Lanjutnya kita ke inventory. Di inventory kita mempunyai kolom kode, nama barang, deskripsi, stok, harga beli, harga jual, dan harga aksi. Nah, contohnya saya sudah membuat bahan makanan tepung dan minyak goreng. Kita tambah barang baru untuk menambahkan barang baru. Kode barang sebagai contoh kita tulis kayak tadi 003. Nama barangnya daging sapi. Deskripsinya 1 kilogram per rak, ada di rak 3, dan stok per kilogramnya berarti stoknya misalnya ada 40, yang dimana itu berarti 40 kilogram, dengan harga beli total 1 kilogramnya itu 40.000, berarti 400.000 untuk 40 kilogram, dan harga jualnya 0. Kenapa harga jual 0? Karena kita tidak menjual kembali bahan-bahan yang sudah kita beli. Nah, sebagai contoh di sini ada tombol aksi juga, detail. Sebagai contoh yang kode 3 daging sapi. Kita klik detail untuk mengetahui detail kode barang, nama barang, stok tersedianya, harga belinya, dan harga jualnya. Kita klik kembali untuk balik ke inventory. Lalu ada tombol edit untuk mengedit nama barang, deskripsi stok, dan kode dan lain-lainnya yang di sini. Kita klik edit. Nah, sebagai contoh kita ganti di deskripsi 1 kg per rak ada di rak ke-4. Sebagai contoh seperti itu. Lalu stoknya sudah berkurang di 35, dan kita bisa update barang. Lalu yang bisa kita lihat di sini stoknya berkurang dari yang tadinya 40 menjadi 35 seperti sudah kita tulis, dan deskripsinya menjadi rak ke-4. Nah, kita juga bisa klik hapus untuk menghapus baris ini. Misalnya barangnya sudah tidak ada, kita bisa klik hapus. Apakah Anda yang ingin menghapus barang ini? Kita klik OK, dan selesai. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan bagian supplier. Di sini dari supplier ada 4 API yang digunakan. Pertama kita ada tambah supplier. Ini masukin nama suppliernya sendiri, misal
Terus ini satu nomor teleponnya 088888, alamatnya kita simpan. Nah, udah tersimpan. Nah, kalau udah tersimpan bakal muncul di sini perusahaan satu, nomor teleponnya, jalannya. Di sini kita ada detail dulu. Ini cuma menampilkan namanya, nomor telepon, alamatnya, dan juga ID-nya. Kembali dulu. Terus kita ada edit juga. Misalnya kita mau mengganti nama jalannya jadi jalan uh, Puri. Update. Kembali. Sekarang jalan dari misalnya sudah terupdate di jalan Puri. Ada juga hapus, misalnya kita ingin menghapus perusahaan yang tadi kita buat, supaya nah, supaya sudah berada dihapus saja hilang dari database. Ya, jadi saya ingin melanjutkan. Di sini kita ada produk, di mana sama dengan supplier tadi. Nah, kita ada tambah produk, kasih namanya misal susu sapi, stok 5, harga 5.000. Terus saya pilih supplier yang udah terakhir tambahkan tadi. Kalau database ada Tiffany Company, kita pilih aja. Bisa pilih kategori juga, yang ada minuman belum saya tambahkan, jadi kita masukin. Simpannya produknya, dan harusnya sudah tersimpan di sini. Susu sapi dengan supplier Tiffany Company, harga 5.000, stoknya 5. Sama dengan yang tadi, detail. Bisa cek ID produknya, suppliernya, stoknya, harganya. Terus kita bisa juga edit. Misal kita ingin ganti stoknya menjadi 4, update saja. Nah, harusnya udah berubah. Nah, dari 5 jadi 4. Ini kenapa favoritnya X? Jadi di codingannya ada, misal kalau kita tidak menambahkan gambar, gambar yang ditunjukkan akan muncul seperti ini. Nah, kita sekarang ingin coba yang hapus. Coba hapus. Nah, sudah terhapus susah yang kita buat tadi. Nah, dari produk kita ingin lanjut ke cart karena berhubungan. Nah, jadi dari produk yang kita buat tadi udah masukin stok. Di sini kita bisa buat kasirnya, buat check out barang-barangnya. Misal kita di sini udah ada Big Mac, kita tambahkan saja. Jadi 2, misalnya kita tambahin minum juga nih. Sudah. Di sini kita ada update. Misal kita ingin nambah matcha jadi 2 nih. Yang harga tidak berubah, jadi kita harus update dulu. Nah, setelah di-update, harganya baru muncul, harganya 140.000. Nah, kita ada hapus juga. Jadi kita ingin hapus yang ini. Nah, nggak berubah, harga juga berubah. Ini ada kategori juga di sini. Cuman karena saya tidak memasukkan makanan-makanan tadi dalam kategori, jadi di sini makanannya tidak ada produk. Nah, dari sini kita bisa check out barang-barang yang sudah kita beli, terus akan masuk ke transaction, di mana transaksi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu metode pembayaran dan juga promo. Pertama, metode pembayaran ini udah ada beberapa data yang udah saya siapkan dari awal. Tapi untuk praktek kita coba buat baru lagi aja. Kita coba non tunai, kita coba transfer, mobile banking. Terus kita coba dengan ini bisa diketik BRI. Nah, ini udah ada datanya seperti ini. Dan contoh misalkan kita membuat suatu data tunai, transfer, mobile banking, BNI. Contoh anggap kita kris lah. Untuk mau mengedit,
jika mau ubah suatu data, kita bisa pencet edit, langsung ubah apa yang ingin kita ubah, terus kita update. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk permisalan, jika untuk tunai, nah jika tunai karena dia cash, jadi nggak ada jenis pembayaran atau tipe kayak GoPay, e-wallet atau mau banking, itu nggak ada. Jadi kita coba simpan. Nah, tapi karena tunai udah ada di atas, jadi tunai yang ini kita hapus saja. Sip. Nah, itu aja untuk payment methods. Untuk metode pembayaran, sekarang kita ke promo. Nah, promo ada seperti ini, ada data seperti ini. Tapi untuk praktik, kita coba hapus salah satu, kita buat baru lagi aja. Untuk semisal tambah promo, kita buat promo mid-year sale. Mid-year sale. Persentase, jadi diskon sekitar 10.000 lah. 3 minimal belanja 30.000. Dan ini kita pilih tanggal untuk praktek ntar saat pembelian, jadi kita pilih tanggal yang rentang waktunya masih sampai hari ini ya, aktif. Nah, seperti ini dia bakal nampilin nama promonya, tipenya, dan ini terdapat kesalahan nih, seharusnya fix ya, harusnya seperti ini fix. Ini kok persentasenya 10.000, jadi kita edit dulu, kita ubah ini ke nominal, update promo. Nah, ini harusnya udah benar ya, fix 10.000, minimal belanja tadi 300. Dan contoh misalnya ada data seperti Ramadan sale, persentase diskon 50%, minimal belanja 120. Ini sebagai data, contoh data aja ini. Aktif. Nah, misalkan Ramadan sales, Ramadan udah lewat, ya kan? Udah bulan ke Maret kemarin. Jadi promo yang nggak pakai seperti ini, kita bisa hapus saja. Nah, untuk kedepannya, seperti promo 12.12, Natal, Tahun Baru, yang bakal terjadi ke depannya, itu ntar kita bisa aktifin dengan seperti ini aja nih. Nah, ini udah bakal aktif, tapi karena sekarang belum Tahun Baru, jadi kita matiin dulu aja. Dan untuk melihat detail dari promo yang udah kita buat, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini jenisnya fix dan segala macam. Satu. Oke, kita langsung praktek ketika ada customer yang mencoba membeli produk. Contoh ini, kita check out. Nah, seperti ini tampilannya. Karena tadi kita ada mid-year sale yang udah kita buat dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni, which is kita masih berada dalam rentang waktu diskon tersebut. Jadi kita bisa pakai. Nah, ini bakal kurang 10.000 kan. Terus ini nama kasir. Nah, untuk metode pembayaran, jika kita pilih transfer, nah ini bakal ada bank-bank yang udah kita tambahin tadi. Nah, contoh, kita buat tambah satu lagi. Metodenya non tunai, kris, wallet, kita tambahin oh iya aja deh, transfer bank. Coba buat bank apa ya, BNI sampai 2 salah satu. Nah, contoh permisalan gini deh, kita buat satu lagi, non tunai, kris, e-wallet. Coba buat Google e-wallet ya, Google Wallet seperti ini. Nah, ini kan bakal muncul di sini. Dia bakal di checkout kita bakal ke update. Contoh kita klik kris. Nah, dia bakal ke update seperti ini ya. Dan kalau kita hapus. Nah, dia juga bakal ke update di checkout nanti. Di kris. Nah, Google Wallet-nya udah nggak ada. Jadi contoh kita pilih kris terus ShopeePay. Nominalnya 53. Belum kepake tuh. Nah, 43. 328. Nah, contohnya seperti ini ya. Dan bayaran simpan selesai. Oke, seperti itu aja untuk promo dan metode pembayaran. Sekian dari saya. Oke, perkenalkan nama saya William dengan NIM 178 dan saya yang mengurus dalam bagian transaksi dan transaksi list. Jadi untuk di webnya pertama kita akan mulai dari produk terlebih dahulu, lalu kita akan ke cart. Nah, di cart ini nantinya kita akan memilih produk yang akan kita pilih.
ada Big Mac dan Coca-Cola, jadi kita ambil dua-duanya saja. Oke, 2 Coca-Colanya ya, kita check out. Nah, dari check out ini kita bisa memasukkan nama kasir. Contohnya di sini sudah ada Windrew. Lalu untuk metode pembayaran, kita ambil saja tunai dan juga tunai. Uang bayar kita di sini tadi totalnya adalah 54.000. Jadi kita akan membayar di sini 54.000. Dan kita akan ini bayar dan simpan. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kita akan di redirect ke transaksi list, dimana bisa dilihat di nomor 3 dan 4 itu adalah order terakhir yang kita lakukan, yaitu adalah 1 Big Mac dan 2 Coca-Cola. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih detail lagi bagaimana ordernya. Contoh untuk yang Big Mac, di sini ada ID list transaksi, ID stroke, siapa nama kasirnya, ID kasir, deskripsinya, itemnya apa, lalu ada jumlahnya 1 dan totalnya 30.000. Dari sini kita bisa edit, atau juga kita bisa, kalau misalnya mau mengedit, itu kita bisa melewati dari UI sebelumnya, yaitu edit di sini. Nah, contoh kita edit, kita tambahin ID kasirnya, ID kasir kita tambahin 100. Lalu kita update. Nah, kalau kita lihat lagi untuk detailnya seharusnya. Oke, Drew, ntar cut ke sini dulu. Oke, setelah kita juga ada bisa edit di sini. Untuk kita edit, kalau misalnya contoh kita mau mengubah harganya dari 30.000, inflasi nih, jadi 35.000. Kita update. Nah, transaction list updated successfully, dan di sini bisa lihat totalnya juga berubah jadi 35.000 ya. Lalu di sini kita juga bisa menghapus transaksi yang terjadi. Di sini kalau kita klik, nanti akan ditanya lebih lanjut apakah Anda yakin untuk menghapus list ini. Kita oke saja. Dan listnya hilang. Nah, dibandingkan dari transaksi ini, kan tadi dari otomatis ya, dari yang produk dia langsung masuk ke transaksi list. Kita bisa juga memasukkan secara manual di transaksi ini. Kalau misalnya mungkin sistem ada kesalahan atau bagaimana, kita bisa menggunakan di sini. Oh ya, di sini juga ada yang order yang baru saja kita buat. Bedanya di sini kita dikasih namanya post, tapi untuk semua detailnya masih sama. Jadi kita buat transaksi baru di sini. Nama transaksi Oke, untuk nama transaksi di sini contoh kita itemnya adalah kopi. Jumlahnya 1 saja. Untuk pajak kita tambahin pajak 10.000 deh. Oke, statusnya paid dan tanggal kita bisa memilih tanggal langsung saja today. Terus simpan transaksi. Nah, bisa dilihat nanti akan di show transaksinya, detailnya bagaimana. Dia cuma bisa menyimpan 1 transaksi doang di bagian sini. Jadi kalau misalnya nanti saya buat lagi, ininya bakal keganti lagi. Kita akan kembali, kita lihat di sini, kita bisa lihat lagi detail ordernya bagaimana. Nah, ini untuk detailnya sama juga, kita bisa edit di sini, atau kita bisa edit kembali lagi di UI yang sebelumnya. Nah, edit contoh kita pajak kita naikkan 20.000. Lalu kita update. Kita lihat lagi detailnya di sini, bisa dilihat pajaknya jadi 20.000 lagi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.